Ya, baik. Al-mutasilatu bil ismi. Bismillah. Tersambung bil ismi dengan isim. Dengan kata benda. Al-mutasilatu bil ismi. Al-munfasilatu. Ini domir yang posisinya sebagai eh, subjek. Subjek. Maka dalam keadaan rofa. Rof'un. Rof'un ini bahasa kita adalah rofa. Apa artinya rofa? Rofa. Rofa itu dari kata rof'un itu dari kata rofa'a artinya tinggi atau meninggikan. Tapi kalau di sini rofa kita artikan meninggikan, maka anak-anak kita yang kita ajari, yang sedang belajar bersama kita nggak paham. Maka jangan diartikan rofa, rof'un, artikan saja rofa. Karena tidak ada kata dalam bahasa Indonesia yang sepadan dengan kata rof'un. Kalau diartikan tinggi, malah bingung. Ya sudah, rofa saja. Kemudian nasbun, nasbun atau nasbin. Ini al munfasilatu, al mutasilatu. Al munfasil itu terpisah arti sebenarnya. Terpisah. Kenapa dikatakan terpisah? Karena nanti penulisannya domir-domir ini huwa, huma, hum. Ini terpisah. Nggak boleh disambung dari depan atau dari belakang. Selain mutasil, ini tersambung. Dikatakan juga domir nasbin atau nasbun atau nasab dalam bahasa lisan kita disebut nasab, diartikan nasab. Kok diartikan sama? Karena tidak ada kata dalam bahasa Indonesia yang sepadan, yang mampu mewadai ini kata nasbin ini. Nggak ada. Jadi diartikan nasab saja. Huwa humahum hiya humahunna. Nah, ini seperti dari awal ya Pak Bu. Anta, kamu satu laki-laki. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Antum, kalian para laki-laki. Anti, kamu satu orang perempuan. Antuma, kamu dua orang perempuan. Antunna, kamu, kalian para perempuan. Ana, saya, nahnu, kami. Nah, inilah domir Robin. Disebut juga Robin itu posisinya nanti sebagai subjek. Subjek ya, sebagai pelaku atau pelaku yang melakukan pekerjaan. Pelaku subjek. Sedangkan nasbin, domir yang sebagai posisi nasab ini nanti disebut juga sebagai objek. Objek atau yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan atau objek penderita. Selain yang dikenai pekerjaan, objek nasbin nasab ini juga nanti sebagai kata ganti kepemilikan. Kepemilikan. Ya, kata ganti kepemilikan. Baik, gua dia satu orang laki-laki. Ini dia semua artinya. Tapi dianya kalau gua satu orang, huma dua orang, hum mereka. Dia huma huna ini artinya juga dia semua. Tapi untuk perempuan. Dia satu orang, huma dua orang, huna kalian, mereka banyak ya berarti dia ini jamak. Anta antum antum ini artinya kamu. Kamu untuk laki-laki. Anta kamu satu laki-laki, dua ini lebih dari dua jamak. Anti antum antuma artinya kamu. Ini untuk perempuan. Ini satu orang, dua orang, lebih besar dari dua, tiga, empat, seterusnya jamak. Ana artinya saya, nahnu, kami. Ya, kami. Kalau kita masuknya kemana? Ke nahnu juga. Jadi nahnu ini kadang artinya kami, kadang artinya kita.
Baik. Nah, huwa posisi domir sebagai objek adalah hu atau hi. Hu atau hi tergantung vokal yang mendahulunya. Bisa hu, bisa hi. Contoh, ini anfusu. Kalau ini doma berarti hi atau hu Pak ini. Anfusu, hi atau hu atau ha. Anfusu. Nah, ininya harokatnya apa? Anfusu, hu ya. Kenapa? Karena ini sinnya doma. Jadi kalau domir ini didahului oleh fathah atau domah, maka ini harokatnya domah. Sekarang, baiti, harokatnya apa ini? I. Baitihi, betul ya, betul. Miftahu, harokatnya apa, Bu? Hu. Hu. Jannatu, Dan hi hu. atau hu? Hu ya, betul ya. Jadi kalau fathah atau domah maka menjadi hu. Kalau kasroh, vokal kasroh atau ya mati nanti menjadi hi begitu ya. Nah, kemarin sudah kita bahas. Ini lil mutakari. Ini salah harokatnya. Lil mutakari. Lil muannasi. Nah, ini berubah ya, bukan muannasun. Ada huruf jarnya. Kalau huruf lamnya dibuang memang al mutakaru. Ini jadi i. Nah, hapus semua ini, salah semua ini. Kok copy paste. Lil mu'anasi, lil mutakari, lil mu'anasi. Lil mu'anas untuk perempuan. Perempuan atau laki-laki. Jadi, untuk yang ananahnu ini nanti bisa untuk perempuan, bisa untuk laki-laki. Ya Pak, bisa dua. Tergantung siapa yang berbicara. Ana, kalau yang bicara Bu RT berarti ananya itu perempuan ya. Nahnu, nah kalau yang bicara itu ibu-ibu PKK berarti nahnu kaminya itu ya perempuan gitu ya. Dilihat siapa yang bicara untuk mutakalim. Al mutakalimu. Ini artinya pembicara. Ini al mutakalim juga sifat Allah ya, al mutakalim. Allah itu maha berbicara terus-menerus, maha menyapa kita, nggak pernah bosan. Walaupun kita ini tidak atau kurang taat ya, tapi Allah terus-menerus berbicara, menyapa, pembicara. Mukhotobun. Mukhotobun artinya yang diajak bicara, diajak bicara. Artinya pihak kedua ya dalam bahasa Indonesia. Mutakalim ini pihak pertama. Ya, baik. Dan yang atas ini apa? Huwa huma hum hiya huma huma ini hiya huma huna ini go ibun. Go ibun. Ya, go ibun itu yang tidak hadir bersama kita. Kata ganti orang yang tidak hadir. Yang tidak hadir. Tidak hadir ya, mohon maafnya kurang tidak. Yang tidak hadir. Ini pihak ketiga ya. Dalam bahasa Indonesia disebut orang kata ganti pihak ketiga. Ya, baik. Nah, kita lanjut. Kita buhu ya, untuk hu di sini bisa hu, bisa hi, ini bisa huma, bisa hima, tergantung apa tadi vokal yang mendahulinya. Jadi kalau baiti, jadi ini apa Pak Bu? Baiti, It. huma atau hima? Halo, bayi? Aidihima. Ima. Ya betul. Bayi, ti, hima. Tahu dari mana? Ini bunyinya vokalnya i sebelum huma ya Pak. Jadi hima. Ini hum atau him. Ini berlaku di Quran nanti seperti itu. Jadi ini baiti, baiti. Baitihum. Baitihim. Iya Aidihim. betul. Baitihim. Baik.
baitihim. Baitihi artinya rumah. Baitun rumah. Kalau baitihi berarti rumah milik dia satu orang laki-laki. Kalau baitihim artinya apa Pak Bu? Baitihim rumah. Rumah mereka. Rumah mereka para laki-laki ya, mereka Laki-laki. laki-laki. Baik ya. Ibu sambil tulis ya, selesaikan ya. Sambil selesaikan. Nah, begitu. Anfusuhu, anfus artinya jiwa. Anfusuhu jiwa dia. Anfusuhuma jiwa mereka dua orang. Anfusuhum jiwa mereka para laki-laki ya. Miftah artinya kunci. Kunci. Nah, dari kata fataha membuka, miftahun berarti ini isim alat dari membuka, alat untuk membuka artinya kunci. Miftahun artinya kunci. Nah, kalau jannatun, jannatun ditambah hu menjadi surga dia. Surga. Surga dia, surga dia. Surga dia. Berarti dianya ini kembalinya ke siapa kalau jannatuhu itu? Yang punya surga siapa, Bu? Allah. Ya. Hus ini adalah huwa. Huwa itu siapa? Allah. Jannatuhu. Jannatuhu, pemilik surga itu Allah. Boleh nggak kita mengklaim pemilik surga? Ya, ya boleh juga ya nanti kalau sudah masuk surga karena sudah diberikan hak ya, sudah kapling-kaplingnya begitu ya. Penghuni Jannatuhu Pak Ustaz. eh, eh, penghuni ya, jannatuhu surga dia untuk para yang mati syahid misalnya ya. Wah, surganya tinggi itu. Jannatuhu surga dia untuk yang meninggalnya karena melahirkan. Oh, itu mati syahid juga ya ibu-ibu yang meninggal karena melahirkan mati syahid. Tapi syahidnya kan syahid akhirat ya, beda dengan yang syahid meninggal dalam peperangan dalam pengurusan jenazahnya. Tapi pahalanya pahala syahid tuh luar biasa. Baik, kita selesaikan ya Pak. Ini yang baitihi ya. Nanti Bapak Ibu selesaikan sendiri ya, karena nanti waktunya kalau menyelesaikan ini jadi habis. Hmm. Ya. Ya baik. Baiti yang nomor 4 jadi baiti. Ayo Pak. Baitikum. Wah, Baiti. Artinya apa baitiha? Rumah dia. Dianya satu orang perempuan. perempuan. Kemudian baiti. Baiti hima. Hima terus ya ini hima. Kemudian baiti hinna. Rumah. Nah, Rumah Perempuan. iya Perempuan. rumah mereka para perempuan baitihina. Sekarang baitika baitika artinya apa Bu? Rumah kamu. Kamunya satu orang laki-laki ya. Baitika. Nah, kita lanjut. Kemudian rumah kamu dua orang laki-laki. Baitikuma Rumah. atau kima? Rumah. Oke, kalau kuma nggak bisa kima ya, kuma selalu kuma. Baiti kuma. Kemudian rumah kalian semua, baik. Oh, ini kok baiti ya, baitu ini. Kok baiti ya? Terbalik Ustaz. Ya, ya sudah nggak apa-apa. Yang di atas itu laki-laki, yang di muannas ada di bawah. Baik, ini ditambahkan ala ya. Ditambahkan ala aja supaya kita tahu perbedaannya hu dan hi. Tambahkan ala, Bu. Ala semua ya. Ala baitihi. Ala baitihima gitu ya. Karena kalau nggak ada ala tetap dia baituhu nulisnya ya. Tapi kita tadi kan posisinya untuk membedakannya, membedakan penulisannya. Baik ya, ini catat. Tambahkan ala. Ala baitihi. Jadi kita lanjutkan ya. Kemudian baitukum. Baitikum. Kenapa baitikum? Ada alanya, jangan lupa ya. Ala baitikum. Kalau alanya dihapus, baitukum. Baitukum ini ala baitikum. Jadi kasroh T-nya. Kemudian anti. Anti menjadi baik.
Ki. Jangan lupa jazakilah kalau ibu mengucapkan kepada perempuan. Jazakilah. Terima kasih kepada kamu. Kamunya satu perempuan. Jangan sampai salah ya. Yang membantu ibu-ibu kita bilangnya jazakallah. Kayaknya kan laki-laki ya. Baik. Iki. Baik. Tikuma. Ya, baik, tikuma. Kemudian baik, tikun, kuna, betul. Baik, tikuna. Kemudian, kalau rumahku, jadi bagaimana, Bu? Ba, Baiti. baik, baik. Ya. Baiti, jadi baiti rumahku. Ada baiti janati. Nah, asalnya sebenarnya begini, Bu. Kalau ini alanya dicoret itu baitui. Asalnya begini. Karena taknya kan doma ya. Kalau alanya dicoret nih, nggak ada alanya. Baitui. Baitui. Oh, susah banget ngucapkannya. Maka taknya dirubah harokat. Jadi baiti rumahku ya. Kemudian yang ini. Jannat. Jannat. Kalau surgaku jadi bagaimana? Jannatui. Janati. Jannatui. Jannatui. Janatui. Oh, susah ngucapkannya. Dirubah menjadi Jannati. Jannati. Taknya jadi harokatnya kasroh. Jannati. Ini berlaku untuk yang nomor 13. Perubahan harokat. Walaupun huruf jarnya alanya dibuang, tetap aja taknya masih kasroh. Jannati. Begitu. Jadi baitiyu menjadi baitui, tulisannya menjadi baiti. Ya, baiti surgaku, janati baiti rumahku, janati surgaku ya. Baik ya. Terakhir Bu, ala kalau tambahkan ala menjadi bayi. Ayo. Baitina. Baik ala baitina ya karena ada alanya sini ya. Kalau nggak ada alanya baituna, kembali ke asal ya, rofa dalam keadaan rofa. Baituna. Ya, baituna artinya apa Pak Bu? Rumah Kita. rumah kita, rumah kami. Jadi ala baitina. Ya, baik gitu ya. Baik, kita tasrif satu kali lagi yang nggak pakai ala, ya anfusuhu. Anfusuhu yang kedua menjadi anfusuhuma, betul ya, huma. Anfusuhuma, tulisannya nggak bagus ini ya, mohon maaf. Ya, Ibu sambil tulis ya yang masih kosong-kosong ini karena menulis itu nanti ada yang tersisa dalam pikiran karena dari menulis itu ya. Menulis nanti ada yang ingatan yang lebih lama nyentelnya. Anfusuhuma. Anfusuhuma. Kemudian Anfusuhum. anfusuhum. Apa artinya anfusuhum? Diri kalian. Diri kalian atau jiwa kalian, betul. Jiwa mereka ya, maaf, mereka laki-laki. Baik, ini diisi sendiri, kita langsung ke nomor 6. Kalau nomor 6 jadi anfusuhuna. Apa artinya anfusuhuna?
Jiwa mereka mereka perempuan. Iya, perempuan. betul. Jiwa mereka para perempuan atau diri mereka para perempuan. Lompat langsung ke nomor 12. Anfusuhunna. Kunna. Anfusukunna. Fusutunna. Anfusukunna. Kunna. Jiwa kalian para perempuan. Perempuan. Anfusukuna. Nah, kalau ini alanya saya hapus ya, Bu ya. Alanya saya hapus, tetapi ini ada ala ya, yang kolom yang kedua itu ada ala semua ini. Ada ala, tapi saya hapus ya. Tapi harus diingat bahwa ada alanya, tapi tidak ditulis. Sekarang yang nomor 13. Kalau jiwa saya, jadi bagaimana? Anfusi. Sama seperti tadi ya, sebenarnya anfusui. Anfusui. Aslinya begini, anfusui. Kenapa? Memang harus konsisten. Susu semua dari atas. Tapi kemudian dirubah penulisannya, sunya menjadi si. Jadi si, betul. Jiwaku. Anfusi. Jiwaku ya. Anfusi. Begitu. Tapi ada ya perubahannya dari domah menjadi kasrah karena menghadapi ya sukun. Kalau anfusui pengusapannya rada repot. Maka dirubah menjadi anfusi. Ya, baik. Adakah pertanyaan sampai di sini? Ustadz itu dirubah menjadi menjadi anfusi karena ada ya sukun ya Ustadz ya. Kalau dia bukan ya sukun, misalnya waw sukun menjadi anfusu kali ya Ustadz ya. Masih tetap ya. Masih tetap ya Ustadz. Iya. Iya. Betul, Bu. Jadi kalau di sebelahnya itu bukan iya, waw sukun tetap anfusi gitu ya Ustadz. Anfusu. Kalau enggak Anfusu iya. ya. Iya. Karena mengikuti yang huruf akhirnya itu ya. Iya, betul. Syukur, Ustadz. Baik. Ya. Nanti banyak ya Bu ya yang kaidah-kaidah perubahan. Nanti ada fiil yang contoh ya fiil. Nanti berlaku semua di Al-Quran. Berlaku semua di Al-Quran. Jadi kalau memang belum pernah belajar sorof itu nanti memang kurang kenal, kurang bisa mengenal dan membaca Quran itu kurang nancep ke hati karena kata-katanya tidak dikenal. Tapi kalau udah belajar sorof luar biasa. Ini asalnya seperti ini dari sini. Bisa tahu asalnya ya, asal mulanya. Dari asal katanya tahu, jadi sangat berkesan ketika membaca Al-Quran. Contoh ya, contohnya sobaro. Sobaro. Sobaro itu bersabar. Sobaro itu bersabar. Siapa? Dia satu orang laki-laki. Karena di dalam kata kerja itu menyimpan pelaku dan menyimpan waktu. Satu lagi menyimpan pengertian aktif atau pasifnya. Kalau ini kan aktif ya. Sobaro bersabar. Bukan disabari, tapi bersabar. Pelakunya siapa? Di dalamnya mengandung domir dua. Waktunya kapan? Mati. Waktunya lampau. Lampau. Setiap kata kerja kan begitu. Ini sobaro. Kalau waktunya akan datang bukan sobaro tapi yasbiru. Yasbiru gitu ya. Nah, sobaro dia satu orang laki-laki bersabar. Kalau mereka bersabar menjadi sobaru begitu ya. Berubah bentuknya. Artinya bersabar, tapi pelakunya berbeda di sini. Pelakunya siapa? Pelakunya sini adalah mereka para laki-laki. Waktunya masih sama mati lampu. Jadi bagaimana artinya? Mereka para laki-laki telah bersabar. Nah, kalau sobaru ini ditambah dengan domir nasbin itu mana? Ya ini, domir nasbin. Hima, him, gitu ya.
Kalau ditambah contohnya sobaruni, mereka para laki-laki bersabar terhadap saya. Nih, kenapa? Karena saya utang terus ke mereka itu. Mereka bersabar ya. Sobaruni, ini artinya saya ya, Bu. Saya. Sedangkan sobaru, mereka para laki-laki bersabar. Sobaruni bersabar terhadap saya. Karena saya ini ganggu, terus setiap bertamu utang. Setiap bertamu utang, misalnya gitu. Maka penulisannya menjadi bagaimana? Menjadi sobaru tambah nih. Asalnya begini. Sobaru nih. Karena memang setelah wawu ada alif. Maka muncul kaidah di sini. Kalau ini kan sobaru, ini wawu dan alif, ini setelahnya nggak ada ketika belum ditambah nih, ya nggak ada huruf selanjutnya. Tapi setelah ditambah menjadi begini penulisannya, ada wawu dan alif di tengah. Padahal ini dua-duanya huruf mati. Kaidahnya, apabila ada dua huruf mati di tengah, maka dibuang salah satunya. Nah, Ibu, Bapak, saya minta membuang wawu atau alif yang dibuang di sini. Alif. Kenapa alif? Yasbaruni jadinya tuh gitu Ustaz. Yasbaruni. Sobaruni. Kenapa alifnya yang dibuang? Kok bukan wawunya? Karena itu kan doma Ustadz. Iya betul, karena roknya doma. Doma itu pasangannya dengan wawu mati. Kalau fathah nanti pasangannya alif mati. Maka alifnya yang dibuang. Jadi nanti di Quran bentuknya jadi begini, Bu. Sobaru, alifnya dibuang, nih. Itu ya. Sobaru nih. Ini ini apa sih sobaru nih? Dipecah. Ini kan Nina domir nasbin. Sobaru tasrif yang keberapa dari perubahan dari fi'il madi kata lampu? Kok nggak ada di kata lampu? Ya karena alifnya dibuang. Asalnya adalah sobaru di sini begitu ya. Nanti ada yang dirubah, ada yang dikurangi, tapi juga ada yang ditambah. Nah, nikmatnya di Al-Quran belajar sorof itu begitu, Bu. Ini nanti berlaku di semua kata kerja yang domirnya hum untuk fi'il mati ketika ditambahkan dengan domir nasbin atau kata ganti yang posisinya sebagai objek. Sobaruni ini artinya mereka laki-laki, mereka para laki-laki bersabar terhadap saya, bersabar terhadap saya atau mensabari saya, bersabar terhadap saya, terhadap saya, terhadap saya. Ya mohon maaf ya. Nah begitu, Bu. Insya Allah benar, Bu. Makin asik nanti ya ketika kita baca Quran itu. Karena apa? Kita tahu, oh ini asalnya seperti ini. Contoh lagi, wama khalaqtul jinna illa liya. Ayo Bu, teruskan Pak. Wama khalaqtul jinna illa liya. Kita tulis ya. Kita tulis di sini. Illa liya butuh. Liya butuh. Butuh. Nih. Nah, nih begitu ya. Ibu boleh buka ya. Azariyat 57 kalau salah. Liya butuh nih. Ini itu asalnya banyak ini Bu, banyak proses untuk menjadi liya butuh ini. Asalnya dari apa? Dari li gitu ya. Li ditambah apa? Ya butuh nani. Nah ditambah nih. Ya butuh mereka beribadah. Ni kepadaku. Kata Allah, ninya ini kembalinya kepada Allah. Yo, ini asalnya seperti ini. Untuk jadi sampai seperti ini bagaimana? Baik ya kita urai. Ya buduna ketika ditambahkan huruf ini, huruf jazm li ini li untuk lamul kai menjadi li ya budu. Nonnya dihapus, tambahkan alif. Lia budu begitu. Liak butuh ditambah nih.
Tambah nih. Jadi bagaimana penulisannya? Jadi hasilnya Put. lia butuh nih. Lia butuh nih. Nah, ada kaidah lagi. Ini kok ngumpul huruf mati 2 di tengah. Ya, jadi gimana nulisnya? Alifnya dibuang. Iya, betul. Lia butuh nih. Lia butuh nih. Tapi diurutkan kok nggak ada yaknya, hanya nih saja. Ya, terakhirnya yaknya dibuang. Ini udah masuk sastra kalau ya buangnya yang di belakang ini, Bu. Jadi ke sini hasil akhirnya seperti ini. Lia butuh nih. Jadi nih ini sesungguhnya ada ya di belakangnya. Nih yaknya mati, tapi dibuang. Siapa yang berani buang ini ya? Dari malaikat Jibrilnya sudah begitu ya petunjuk penulisannya. Jadi nanti ada yang ya mutakalem nih itu ada yang dibuang, ada yang masih dibiarkan, ada yang masih ini, ada yang dibuang. Jadi liak butuh harusnya liak butuh nih Pak. Tapi ada ya yang dibuang. Ya apa? Ya di sini ya mutakalem ini. Ya yang nomor 13 ini. Ya ya mati ini yang artinya saya. Hmm. Liyak butuhnya artinya apa? Agar mereka menyembah aku, kata Allah. Wa ma khalaqtu. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Ya. Tapi kalau ke sini saja, Pak, ini tidak bunyi sesungguhnya. Liyak butuh nih. Apa ini nih? Nggak dikenal ini. Karena memang ada ya yang dibuang di sini tadi ya. Ada ya yang dibuang. Ya mutakalim. Nah, kalau kita paham, oh ini ada ya yang dibuang, baru kita bisa mengartikan. Kalau nggak ada ya-nya begini, nggak ada artinya ini. Karena aneh, janggal bentuknya, janggal. Karena udah masuk bahasa sastra, begitu ya. Masya Allah, Bu, oh nanti makin asik ya. Kita makin asik ketika baca Quran, semakin banyak materi yang sudah kita selesaikan dari sorob dan nahu. Namun memang butuh kesabaran karena ini memang bukan bukan bahasa kita ya. Maksud dalam arti kita sehari-hari pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa yang Sumatera ya bahasa Sumatera gitu ya. Tapi kita belajar bahasa yang sesungguhnya juga bahasa kita karena dari kecil kita membaca Al-Fatihah sudah menjadi bahasa kita ini bahasa Quran itu. Hanya saja belum masuk pada ilmunya, baru menghafal Al-Fatihah. Tapi ilmunya belum, ilmu bahasanya belum. Nah, sekarang insya Allah bagi yang baru mulai, niatkan. Niatkan. Oh, berarti selama ini saya sudah mubadir waktu. Artinya menyia-nyiakan umur saya kok nggak masuk mempelajari bahasa Quran. Memang betul, Bu. Itu yang perlu kita sesali juga ya. Saya pribadi menyesal juga. Saya kenal ini bahasa baru setelah kuliah S1. Ya, sudah saya ceritakan ya. Ketika kos di rumah besar dengan gratis, ya, pemiliknya dermawan. Kemudian pemiliknya menghadirkan guru ngaji untuk mengajari kami pada maghrib dan pada subuh kalau siang kuliah itu. Saya baru kenal bahasa Arab itu di situ ketika kuliah S1. Sebelumnya juga enggak pernah kenal ini bahasa. Karena saya sekolah umum terus dari TK sampai SMA negeri, terus jauh banget sama ini ilmu. Menyesal juga, menyesal juga. Maka sebagai tanda penyesalan, anak saya nggak boleh sama dengan saya. Maka sejak lulus TK, anak-anak saya pesantrenkan. Jadi dari SD kelas 1 udah pisah orang tua jauh ya di kota jauh gitu. Itu tanda penyesalan gitu ya. Agar anak-anak tidak sama dengan saya. Yang nggak kenal dengan ini bahasa baru telat ya baru setelah S1 baru kenal ya S1 teknik elektro ya saya juga jauh makin jauh tapi Allah dekatkan ini ilmu wasilahnya dari tadi ya pemilik rumah yang tempat saya kos gratis beliau menghadirkan guru ngaji untuk kami ya begitu Alhamdulillah Masya Allah Bu Kebetulan luar Ustadznya cerdas. Eh, eh. Iya begitu. Ya. Kebetulan Ustadznya cerdas, jadi cepat nangkep. Eh, nggak suka Bu, nggak suka lah, nggak cerdas. Ya, kalau cerdas kan relatif ya. Ada yang cepet banget. Saya termasuk yang nggak cerdas di antara teman-teman saya yang sama-sama belajar ini.
Karena teman saya yang cerdas yang nggak pernah belajar itu IP-nya 35, 36 gitu ya, nggak pernah belajar itu. Yang sama kos dengan kami kan 20 orang. Tapi saya yang siang malam belajar kan IP kok 2,9 aja. Wah, 29 besar tuh Pak. Bukan 2,9 tapi 2,19. Ya, Pak. Sudah dekat Oh, 2 iya, tuh gitu. ya udah nyaris nggak lulus. Iya benar, ya itulah saya. Gitu. Tapi di antara yang 20 itu memang waktu itu saya yang paling menonjol di ilmu sorab itu. Tapi memang saya kuliahnya kalah karena saya lebih tertarik ke sini. Jadi ilmu kuliahnya saya kalah. Waktu saya buat untuk lebih belajar mendalami ini bahasa. Jadi teknik elektro saya jadi nomor 2 akhirnya. Nomor 2 saya nggak prioritas dalam belajar ke situ. Karena apa ya namanya jatuh hati seperti itu Bu, nggak bisa. Jika jatuh hati ke bahasa ini akhirnya belajar yang lain itu jadi kurang semangat ya. Ya Masya Allah. Menarik. Seperti itu ya Pak. Mohon maaf ini jadi buka aib nih IP 2,9 tapi nilainya belas ya. 2,19 sudah nyaris tidak lulus itu. Tapi ya alhamdulillah lulus juga. Bisa juga S2. Nah, setelah S2 baru 3 koma IP ya. 3 koma banyak ya. S2-nya juga agama, Ustaz. Ya baik ya sampai sini. Mudah-mudahan Ustaz lulus